Karena tasdid ini adalah sifat daripada sifat huruf. Artinya huruf itu ada hayatnya, ada sifatnya, ada yang ditekan, ditasdid itu didobel bahasa kita orang. Sehingga kewajiban membaca Fatihah itu juga meliputi wajib kudu mendobel bila hurufnya dobel, mentasdid bila hurufnya bertasdid. Saudara sekalian, tasdid ini dalam Al-Fatihah jumlahnya ada 14. Ada 14 tasdid. Udah pernah ngitung belum? Belum. Udah percaya aja begitu, nggak bakalan salah begitu sama ulama. Jadi tasdid dalam Fatihah ada 14. Sholatnya dari zaman Ki Benen. Tahu Ki Benen nggak? Tapi nggak pernah perhatiin ada berapa tuh tasdid Fatihah. Untungnya ngaji jadi tahu. Alhamdulillah bahwa tasdid dalam Fatihah ada 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa ma'a tasdidatin. Halaman berapa? 174 8 oh 24. Wa ma'a tashdidatin fiha, dan disertai tasdid di dalam Al-Fatihah. Wahia arba'ata asyara, yaitu jumlahnya ada 14 tasdid. Li'annal harfal musyaddada biharfaini, karena bahwasanya huruf yang bertasdid itu dengan makna 2 huruf. Fa idza khaffafa batala minha harfun, maka apabila mentakhfif yakni tidak mentasdid ia, maka batal dari Fatihahnya oleh 1 huruf. Wa ma'ari ayati hurufin fiha, dan disertai mera'ikan huruf-huruf pada Fatihah. Wa hiya ala qiraati maliki bila alifin mi'atun wa wahidun wa arba'una harfan. Huruf Fatihah itu atas qiraat maliki tanpa ada alif, yaitu 141 huruf. Wa hiya ma'a tashdidatiha, dan dia Fatihah hurufnya disertai tasdidnya, yaitu mi'atun wa khamsatun wa khamsuna harfan, yaitu 155 huruf. 155
huruf. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara sekalian yang mulia, berbicara baca Fatihah, berbicara baca Fatihah itu sebagai rukun daripada rukun salat, bukan sekadar Fatihah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menjelaskan, man lam yaqra bi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi siapapun orangnya yang tidak baca Fatihah. Tidak baca Fatihah itu ada dua. Yang pertama, tidak baca benar-benar. Yang kedua, baca tapi tidak benar. Itu juga sama dengan tidak baca. Logikanya, pembantu disuruh bikin sayur asem, tidak bikin sayur asem, maknanya ada dua. Yang pertama, bikin sayur sop, namanya tidak bikin sayur asem. Dua, bikin sayur asem campur mengkudu, itu juga tidak bikin. Artinya bikin tapi tidak benar, begitu. Karena itu di dalam Fatihah ini ada syarat-syaratnya. Pertemuan sebelumnya dijelaskan ada 10. Yang ke-1 sudah, malam hari ini memasuki yang kedua dan ketiga. Apa itu syarat Al-Fatihah? Wa ma'a tashdidatin fiha, wa ma'a tashdidatin fiha. Artinya, kita disuruh baca Fatihah itu, syarat berikutnya adalah bukan sekedar baca, tapi tasdidnya kudu dibaca juga. Tasdidnya kudu dibaca. Kenapa kudu dibaca? Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam Fathul Wahhabnya itu, karena tasdid ini adalah sifat daripada sifat huruf. Artinya huruf itu ada hayatnya, ada sifatnya, ada yang ditekan, ditasdid itu didobel bahasa kita orang. Sehingga kewajiban membaca Fatihah itu juga meliputi wajib kudu mendobel bila hurufnya dobel, mentasdid bila hurufnya bertasdid. Saudara sekalian, tasdid ini dalam Al-Fatihah jumlahnya ada 14. Ada 14 tasdid. Udah pernah ngitung belum? Belum. Udah percaya aja, begitu, nggak bakalan salah, begitu sama ulama. Jadi tasdid dalam Fatihah ada 14. Sholat ini dari zaman Ki Benen. Tahu Ki Benen nggak? Tapi nggak pernah perhatiin ada berapa tuh tasdid Fatihah. Untungnya ngaji jadi tahu. Alhamdulillah bahwa tasdid dalam Fatihah ada 14. Di mana-mana itu 14.
Surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Walaqad atainaka sab'an minal masani. 7 ayat. Dari 7 ayat itu, ayat yang pertama ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3. Ada 3. Ada 3 tasydid di ayat pertama. Ada 3 tasydid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua ada 2 tasydid. Ada 2. Ada 2 tasydid. Udah berapa tuh? 5 tasydid. Ar-Rahmanir Rahim. Ada 2. Udah berapa tuh? 7. Maliki Yaumiddin. Ada 1. Ayat keberapa tuh? 4. Ada 1. Berapa tuh? 8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 2. Berapa tuh? 10 tuh. 10. Ayat kelima. Keenam, ihdinas siratal mustaqim. Ada 1. Udah berapa tuh? 11. Ayat ketujuh ada 3. Udah pasti 14. Nggak mungkin lah begitu mau nambah lagi. Pasti 3. Siratal ladzina di lam tuh. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di dad di lam. 3. Maka 11 tambah 3 7. Berapa? 14. Jangan melek. Jangan mau disasarin kalau udah ngaji. Kudu yakin. Jadi tasydid Fatihah itu ada 14. Kenapa harus ada tasydid? Kata kiai kita, li'annal harfal musyaddada biharfaini. Huruf yang bertasydid itu sama dengan 2 huruf. 1 tapi double. 2 huruf. Bila tidak ditasydid berarti Fatihahnya hilang 1 huruf. Kalau semuanya hilang 14 huruf. Kalau semuanya enggak ada tasydidnya hilang 14. Dan ini bahaya dalam sholat. Bagaimana kalau sampai ada orang baca Fatihah tanpa tasydid? Contoh, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak. Tasydidnya hilang. Iyyaka na'budu. Enggak ada tasydid. Bila mana ada orang salat tidak mentasydid 1 huruf saja daripada Fatihah sehingga hilang 1 tasydid daripada huruf Fatihah itu, pastikan sholatnya batal. Kalau sholatnya batal sama dengan belum sholat. Jadi banyak orang dikubur, disiksa, di hari disiksa itu bukan nunggang-nungging, bukan itu sholat. Begitu, bukan itu. Ada aturan. Bisa batal sholatnya kalau sengaja dan tahu, sengaja menghilangkan 1 tasydid. 2 tahu kalau dihilangkan haram, maka sholatnya jadi batal. Tapi kalau enggak sengaja, namanya orang kadang keseletot lidah, maka yang batal bacaannya, Fatihahnya yang batal, bukan sholatnya. Sehingga belum dianggap baca, maka harus diulang. Dengan catatan jangan lama ingatnya.
Kalau kelamaan mau dengan sendirinya ulang dari awal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus saja. Kalau sampai pas di sirotol, tadi nggak ditasdid saya ya. Ini ulang dari bismillah. Kalau kelamaan, kalau belum lama ulang iyakannya aja. Cara mengulangnya itu sholat kita ini begitu, supaya kita benar. Kalau kita main ruku saja, Fatihahnya belum rapi, iyaka ndak diulang, atau udah baca surat, contoh pas udah baca surat kayaknya tadi iyaka nggak pakai tasdid, ulang lagi dari bismillah. Kalau udah ruku, maka pastikan sholatnya batal. Sholatnya batal kalau sengaja dan tahu. Kalau enggak, rakaatnya enggak dihitung, karena di rakaat itu tidak baca Fatihah. Ini gara-gara satu tasdid, satu doang, begitu, satu. Jadi enggak ada la jamak atau enggak ada kata jamak gitu. Ini kita kudu benar belajar Quran begitu. Maka ketika Nabi ditanya, siapa manusia yang paling baik ya Rasulullah, Nabi jawab, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik orang yang mau ngaji Quran, khususnya Al-Fatihah. Begitu, orang yang ngaji bagus. Biar kata kita udah tua, nggak usah malu, ngaji aja. Tapi nggak enak, saya kan udah dipanggil Pak Haji di kampungnya. Ya di kampung sebelah kayak belajar ngumpet gitu. Yang penting jangan ada yang videoin, takut viral doang. Begitu. Yang penting mau belajar. Namanya kalau sendirian privat, namanya sendiri. Nah, kalau banyak kan nggak privat. Ini banyak ya, umum nih. Begitu saudara, ini penting. Ini tasdid doang nih, begitu, tasdid doang, begitu. Sehingga wajib diroikan daripada tasdid yang ada di dalam Fatihah. Bahkan ada tasdid yang berbahaya, bisa haram dan bisa kafir, keluar dari Islam. Tasdid yaitu tasdid iyaka, hilang tasdidnya. Maka maknanya cahaya matahari. Iyyaka na'budu, kepada matahari kami nyembah, kafir. Begitu. Tasdid doang. Jadi bahasa tuh begitu. Ada penjahat, ada penjahit. Beda kasro sama fathah doang tuh haknya. Antara penjahat sama penjahit kan salah baca doang tuh. Begitu, salah baca. Artinya jauh. Artinya jauh. Penjahit sama penjahat sama apa beda? Beda. Hurufnya sama, cuman satu huruf salah baris doang, artinya beda. Apalagi yang artinya banyak. Orang hadis bagus-bagus, an-nikahu sunnati, karena gundul, an-nikahu santai. Sama tulisannya, sama begitu, sama. Jadi ini tulisan ini harus benar-benar begitu. Boro tulisan bahasa Indonesia, saudara, bahasa Indonesia. Betapa ada rumah tangga udah kayak Rusia sama Ukraina, dordar ribut cuman gara-gara koma doang, begitu. Jadi saudara ngetik tuh jangan pakai komus Google, begitu, bisa salah ngetiknya.
Perhatiin dulu, gara-gara koma jadi ribut besar, minta cerai. Begitu. Ketika ada satu direktur, dia punya karyawan. Dia punya karyawan tuh, supervisornya itu perempuan. Ulang tahun, kasih hadiah pulpen mahal dari Singapura. Pulpen. Terima kasihnya dia kirim WA. Begitu. Dia tulis "This pen is beautiful." Begitu. Itu bininya baca, "Wah, ini nggak bener laki gua. Penis, pen is." Itu gara-gara spasi tuh. Tuh. Enggak ditulis, jangan ditulis Ustaz. Ya. Gara-gara spasi. Jadi apa? Jadi perang Rusia Ukraina. Satu huruf berubah, iyaka, hanya kepadamu ya Rabb. Na'bud, kami menyembah. Dari mana tuh kalimat hanya? Namanya takdim, mendahulukan maf'ul. Mendahulukan maf'ul itu namanya qasr. Begitu. Di dalam Jawharul Maknun tuh dijelaskan, wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Bila mendahulukan itu ada qasr, ada kalimat hanya. Enggak gitu, enggak perlu pakai inama, hanya banyak. Begitu. Tapi kalau tasdidnya hilang, iyaka, hanya kepada matahari kami menyembah. Kafir enggak? Lah kafir, lagi sholat jadi kafir gara-gara salah baca. Tuh, kalau mengi'tiqadkan makna, ini repot kita sholat, ini repot. Kudu ngaji dah, majelis Quran, begitu. Enggak apa-apa, begitu. Tulis saja majelis Quran 17 terbalik. Apa? Iya, umur 71 maksud saya. Enggak apa-apa. Ya, rada kerenin dikit. Oh, 17. Begitu. Kok udah kayak begini? Iya, ini udah maju. Namanya metik. Dompong. Metik tuh tanpa gigi, bahasanya halus, jangan dicatat. Iya, kelas metik. Iya, itu begitu saudara. Enggak apa-apa, jangan malu belajar Quran, gede ganjarannya. Jangan malu, begitu, jangan malu. Kalau dibenerin guru kudu nurut. Kadang gurunya muda, takut. Begitu. Itu kata singkong, lu tad, bini gue kagak berani, kagak pernah nyalain gue, anaknya mantu kalau jagoan, takut dikemplak. Kalau gue kan gurunya, dia disalahin berhenti. Lihat ngaji Quran, tadinya rame banget, ntar lama nyusup, tinggal 2 aja, tinggal pengurusnya doang. Mau pre di rumah dia, enggak pre bagaimana? Ada nggak kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Nah, kacau ini. 2 tasdid. 3 wa ma'ari ayati hurufin fiha. Syarat baca Fatihah itu supaya benar kudu menjaga huruf-hurufnya. Huruf Fatihah. Kembali, Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Kalau ngomong kalimat Al-Fatihah, kalimat potongan-potongannya ada 27 potongan, 27 kalimat namanya. Kalau mau ngitung 27 tuh, nah kita sih nggak pernah ngitung, udah percaya aja. Ada berapa? Berapa? 27 dah.
hurufnya ada berapa itu Fatihah? Dilihat. Huruf Al-Fatihah itu ada 138 hurufnya. Al-Fatihah itu hurufnya ada 100 berapa? 38 tanpa menghitung alif double di siroto, 2 siroto, dan di dolin ada alif juga. Dolin kan habis dod ada alifnya, tanpa menghitung 3 alif itu, maka hurufnya jumlahnya 100 berapa? 38. Maka ditambah 3 alif itu sama dengan 100 berapa? 41. Ada 141 daripada huruf Al-Fatihah. Udah pernah ngitung belum? Udah percaya aja. Belum pernah ngitung ini. 100 berapa? 41 huruf. 141 huruf. Itu huruf di luar tasdid. Di luar tasdid. Tasdid ada berapa? 7. Yang benar nih. Ada berapa? 14. 141 ditambah 14. Hah? 155. 155. Begitu. 155. Begitu. Hurufnya 155. Itu kalau malikinya dibaca pendek. Maliki yaumiddin boleh baca pendek. Maliki yaumiddin di situ tuh boleh pendek, boleh panjang. Kalau panjang dibaca maliki, nambah sehuruf lagi, jadinya 156 huruf. Udah mentok dah. 156 huruf bila malikinya dibaca panjang. Bila maliki dibaca pendek 155. Bila dibuang tasdidnya jadinya 141. Maka kata Fathul Muin, wahia ala qiraati maliki bila alif mi'atun wa wahidun wa arbauna harfan. Jumlah hurufnya kalau malikinya pendek 141. Begitu. 141 hurufnya. 141 huruf kalau tanpa menghitung tasdid. Kalau dengan tasdid 155. 155 itu dengan catatan maliki dibaca pendek. Kalau dibaca panjang 156. Ini di Fatihah boleh maliki yaumiddin, boleh maliki. Cuman di surat An-Nas jangan. Ini udah ijma seluruh ahli qiraat. Nggak boleh tuh orang tahlilan tuh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu. A'udzu dengarnya. Bi rabbin nas, malikin nas, pakai panjang lagi. Gitu. Itu dosa. Nambahin huruf dosa. Disedekain nama mayit. Lah disedekain kan Allah majallu ausil. Maka tahlilan tuh yang dihitung yang benar-benar, bukan ribuannya. Ini berapa yang benernya nih? Yang baca Quran nih kan harus benar. Mad sila qasira dibaca panjang, wa ilaihi turjaun. Ini salah dia. Harus ngaji kalau mimpin tahlil tuh, ngaji. Belajar yasinnya, kuluhunya. Lah mau disedekain, sedekah nasi basi gitu. Bukannya dapat pala, dapat palu
mayitnya, bener enggak? Maka kita tuh harus hati-hati nyuruh orang tahlilan yang benar. Bukan banyak, bukan banyaknya, yang benernya. Kalau banyak doang, kalau nggak bener buat apa? Nih punya anak nih banyak 100, bengal muanya. Bagaimana? Ya Allah, atu aja pegel kalau bengal. Bener nggak? Bener. Ini Fatihah, hurufnya jangan ampe hilang. Bila kita buang sehuruf, enggak kita baca sehuruf, wow dah, iyyaka na'budu, iyyaka kurang wow, wa doang tuh lah, wa doang jamak lah, wa mah gitu. Enggak sah salatnya, wa doang tuh yang hilang. Begitu sama dengan catatan tasdid, karena tasdid itu sama dengan satu huruf, sama dengan belum baca. Wa doang hilang, hilang satu huruf jadi masalah. Begitu jadi masalah. Begitu hilang sehuruf, kecuali yang tadi maliki itu boleh maliki, boleh maliki, boleh, terserah. Kalau di sholat bagaimana? Kalau rakaat 1 baca maliki, rakaat 2 maliki, ya boleh aja dua-duanya gitu. Boleh. Bagus mana? Ya bagus maliki, dua-duanya panjang. Kan sehuruf lumayan ganjaran 10. Hilang 10 kan lumayan. 10 juga lumayan. Begitu, bener enggak? Gitu. Boleh, boleh kalau ngomong boleh. Boleh kalau ngomong boleh. Habis Fatihah langsung ruku aja boleh. Boleh enggak? Boleh. Tapi kan bakal diberhentiin sama pengurus. Ini ajaran baru. Boleh sih boleh. Gitu. Tapi dari sekian banyak huruf di Fatihah, huruf hijaiyah ada berapa? 28. 28 huruf hijaiyah 28. Itu dari 28 tuh enggak semuanya ada di Fatihah. Ada 7 huruf yang kagak ada di Fatihah dari 28 itu. Huruf hamzah a tuh enggak ada, a gitu. Huruf zai enggak ada. Huruf apa? Zai pertama, huruf zai, 1 zai. Ada enggak zai? Enggak ada di Fatihah. 2 sin besar enggak ada tuh. 3 apa ya? Sa, enggak ada tuh sa tuh enggak ada sa. 3, 4 kho enggak ada di Fatihah tuh, enggak ada kho. 5 jim enggak ada. Jim cari aja kalau nggak percaya, enggak ada jim, enggak bakal ketemu. Ente cari jim di Fatihah, gue bagi duit begitu. Ya itu seorang pelit begitu kan, nyeksa orang cari juga ketemu. Udah berapa tuh? 5 lah. Hamzah enggak lah, Hamzah ma'ada lah, an'amta lah. Iya ada lah. Ada berapa? 5. Pertama apa? Zai. 2 shin. 3 sa. 4 kho. 5 jim. 6 zo. Gitu. Hah? Zo. Iya, zo. Hah? Iya, zo. Zo enggak ada. Wala zolin. Enggak ada. Gitu. 7 fa. Enggak ada fa di Fatihah itu, enggak ada. Huruf hijaiyah 28. 28 tuh kalau hamzah di alif jadi 27. 28 kalau hamzah dan alif pisah. 30 kalau lam alif dihitung huruf hijaiyah. 27.
Nah, 27 tuh huruf hijaiyah tuh. Tanpa menghitung hamzah, karena hamzah sama alif nih bakal jadi satu. 27. Dikurang itu 7. Dari 29 tuh, kan 29. Dikurang itu berapa? 2. Hanya 22 doang. Kalau menghitung jumlah huruf hijaiyah yang masuk di Fatihah, ada 22 huruf sebagai isyarat betapa Quran turun kepada Rasulullah 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Begitu. Dirumusin kurang lebih 23. Kan 23 Nabi meninggalnya di Rabiul Awal, nggak habis. Bener nggak? Kan di Rabiul Awal, habisnya bulan 12-nya Dzulhijjah. Nabi jadi Rasul umur 40. Kita menyingkat 13 tahun di Mekah, 10 tahun Madinah, 23. Ngomong tahunnya 23. Begitu. Realnya 22, karena memang isyarat huruf Quran juga di Fatihah itu ada berapa? 22 tahun. Ini enggak sembarangan. Fatihah ini rangkuman seluruh Al-Quran. Jadi kalau baca Fatihah itu sudah baca seluruh Quran. Quran ini rangkuman dari seluruh kitab suci yang diturunkan di bumi 104. Maka baca Fatihah itu sama dengan baca 104 kitab suci. Maka kenapa Fatihah itu kemudian menjadi rukun dalam sholat, kudu dibaca Fatihah. Jangan nggak dibaca. Ini penting. Itu Fatihah. Kemudian saudara, Fatihah ini tidak boleh satu huruf hilang. Kembali, bila ada orang menghilangkan sehuruf daripada Fatihah, maka bakal batal solatnya, kecuali diulang. Maka diulang berarti batal Fatihah. Kalau nggak diulang, batal solatnya. Kalau batal solatnya sama dengan belum solat. Jadi orang yang belum tidak sholat itu ada dua. Ada orang yang tidak sholat itu ada dua. Satu, enggak sholat sama sekali. Dua, sholat mau sholat selagu-lagunya, tidak mengikuti tuntunan. Maka inilah kemudian mengapa kemudian kita harus mengkaji daripada kitab kita ini, oleh karena kita harus perhatikan aturan-aturan Fatihah yang ada 10. Pertama, seluruh harus dibaca termasuk bismillah, kan begitu. Udah tuh. 2, tasdidnya jangan sampai hilang barang atu. 3, hurufnya jangan sampai hilang barang atu. Begitu. Hilang tuh ada 2. Ada hilang benar-benar, ada hilang salah baca. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ditegur, bang jangan ngalamin, masih bagus daripada ngalamun. Begitu. Ini enggak ada yang bagusnya. Inilah materi kita, wa makhorijiha. Kayaknya nanti aja ya. Begitu, segini aja. Takut ada ditanya-tanya doang. Wallahu a'lam bishawab.